There's nothing there. I'm coming back. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka nyebutin pinggiran koreng? Hehehe. Sebuah film beradrenalin berjudul Sniper The White Raven akan menceritakan tentang seorang guru yang awalnya lemah dan cinta damai seketika berubah menjadi sosok penembak jitu yang sangat jago berkat motivasinya untuk membalaskan dendam kematian sang istri, yang pastinya jenis cerita seperti ini banyak sekali disukai oleh teman-teman semua, sehingga langsung saja pasang handsfree, semitriskan pusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di perbatasan antar dua negara yang sedang berperang, kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang memilih untuk hidup damai dengan tidak ikut andil dalam konflik. Ada Mikola dan Natasha. Mereka berdua tinggal di gubuk sederhana yang jauh dari pemukiman dan merasa sudah cukup bahagia tanpa harus ikut-ikutan perang yang tidak akan ada ujungnya. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulap menjadi kelabu? Mikola sendiri adalah seorang guru matematika yang setiap hari berangkat mengajar menggunakan sepeda tuanya, sedangkan Natasha sendiri mengurusi rumah sambil sesekali melukis dan membuat karya seni sesuai dengan hobi dan bakatnya. Good morning. Good afternoon. Good morning. Unpopular series of bloody clashes with the Burkett Special Police saw the killing of over They've even got 100 snipers. protesters. Velocity is calculated by the formula V. Saat mengajar, tak jarang Mikola mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari muridnya akibat dirinya yang berasal dari negara sebelah, alias musuh dari negara ini, di mana Mikola yang sabar dan tak suka kekerasan pun memilih untuk diam ketika diperlakukan seperti itu oleh muridnya sendiri. We both know. You don't belong here. Dengan konflik yang sedang terjadi dan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, Mikola nyatanya selalu merasa bahagia karena ketika pulang ke rumah selalu ada istri yang menunggu untuk digauli, dan itu cukup membuat hari-harinya menjadi lebih berarti dan berkeringat. Keesokan harinya ketika akan berangkat mengajar, Mikola melihat dua tentara musuh sedang berjaga di jalan yang sering dia lalui yang tanpa curiga sedikit pun, dan karena memang dia cinta damai dan tidak peduli dengan konflik yang sedang terjadi, mau itu musuh atau tentara negara ini, Mikola tetap melanjutkan keberangkatannya, yang mana saat sudah sampai di sekolah, dia tidak menemukan satu orang pun di sana, dan setelah melihat berita di televisi, dikabarkan jika konflik perang ini semakin memanas dan para tentara di negara ini diturunkan untuk menghabisi mata-mata yang dicurigai telah membantu negara musuh memerangi negara ini. Saat itulah Mikola segera pulang ke rumah dan menemukan dua tentara tadi sedang menyiksa dan baru saja selesai memperkosa istrinya, di mana mereka berdua menganggap jika Natasha adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mencari informasi, yang meski Mikola sudah menjelaskan jika dia adalah istrinya, mereka berdua tetap menyiksa dan membakar rumah mereka berdua, yang ketika Natasha kesal dan bermaksud untuk melempar mobil tentara mereka dengan batu, tiba-tiba
Siang harinya, Mikola ditemukan dua tentara negara ini tengah tertidur tepat di samping jasad istrinya, di mana kedua tentara yang baik hati ini pun menggali tanah untuk menguburkan jasad Natasha, sedangkan Mikola sendiri nampak masih sangat terpukul dengan kepergian sang istri tercinta yang di tengah puing-puing reruntuhan rumahnya. Mikola menemukan satu patung kayu buatan istrinya untuk dibawa dan disimpan sebagai kenangan-kenangan terakhir mendiang sang istri tercintanya. Kedua tentara baru ini pun membawa Mikola ke pangkalan militer untuk diamankan, di mana Mikola yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi pun tiba-tiba berkata bahwa dia ingin ikut pelatihan militer dan mengusir tentara musuh dari negara ini dan tanah air mereka. I want to show them whose land it is that they're spitting on. Pada awalnya Mikola mendapat kesulitan dalam berbagai jenis latihan karena ya wajar saja sebagai seorang guru matematika yang cinta damai, anti kekerasan, dan tidak pernah latihan fisik, hal ini cukup sulit baginya. Tetapi dengan motivasi yang kuat dan timing yang tepat, tak butuh waktu lama bagi Mikola untuk bisa menjadi sosok baru, bahkan lebih unggul dari semua kandidat atau relawan yang ada. Suatu hari, Pak Pelatih memberitahu bahwa pusat sedang kekurangan sniper di baris depan, di mana saat Mikola berdiri dan mengajukan dirinya, Pak Pelatih dan para relawan pun sempat ragu karena basicnya yang seorang cinta damai dan anti kekerasan. Namun Mikola yang sekarang sudah punya tujuan hidup yang baru pun berani melakukan sebuah tantangan atau challenge bahwa dirinya mampu membongkar pasang AK-47 hanya dalam waktu kurang dari 20 detik dengan mata tertutup. In 18 seconds! Dan ya, Mikola yang sekarang punya nama baru yakni Raven pun berhasil melakukannya dalam waktu hanya 18 detik saja, di mana Bapak Kapten yang menyaksikan ini pun melihat sebuah potensi besar pada diri Raven alias Mikola untuk bisa menjadi seorang prajurit tangguh yang tak terkalahkan. Your stuff inside the... Singkat cerita, Raven dan beberapa relawan terpilih pun dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper, di mana mereka semua diberikan senapan berjenis SVD atau senapan runduk Dragunov, dan hanya Ravenlah satu-satunya relawan yang diberikan senapan berbeda, yaitu senapan biasa yang sudah tua, yang hal ini sengaja dilakukan karena Raven tidak punya basic militer dan masih baru dalam dunia kemiliteran. Meski diperlakukan berbeda dan selalu mendapat perlakuan tak sama, Raven menunjukkan mental dan tekad kuatnya ketika dia tidak bergeming sedikit pun ketika instruktur menembak tepat di samping tubuh para relawan, yang hal ini merupakan sebagian dari pelatihan sniper bahwa aturan dasar seorang sniper adalah tetap tak terlihat dalam keadaan apapun. Dalam teori dan perhitungan, Raven jelas lebih unggul di atas yang lain karena seperti kita tahu, dia adalah guru matematika yang sudah terbiasa dengan hitung-berhitung seperti Jerome Pauline, sehingga sebelum Kapten menyelesaikan soalnya, Raven sudah bisa menyelesaikan jawabannya terlebih dahulu. 940 and 804.5. Not bad, Raven. Saatnya ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dalam situasi sulit penuh kabut, di mana saat yang lain menembak sesuai dengan instruksi, Raven tetap sabar menunggu dan tak kunjung menarik pelatuknya, di mana dia menunjukkan kesabaran seorang sniper sejati dengan menunggu waktu yang tepat untuk menembak dan... Code green! Raven, minus. Exam complete. I didn't shoot. +3, Raven.
Raven akhirnya resmi diterima di kompi pertama sebagai sniper utama di baris pertama atau di baris depan, yang saat itu juga langsung dikirim dalam misi pembersihan tentara penjaga bersama kaptennya sendiri, di mana Raven dan tim harus membersihkan area tersebut supaya jalur warga sipil bersih dari tentara musuh yang berjaga. Saat itulah muncul sebuah mobil berisi dua warga sipil yang sepertinya pasangan suami istri yang akan memasuki negara ini, di mana para oknum tentara ini atau oknum musuh tentara ini pun menghadangnya dan bermaksud untuk memperkosa istri dari si warga sipil tersebut setelah si suami dibuat tak sadarkan diri. Dan sebelum semua itu terjadi, Raven dan tim sudah bersiap dengan targetnya sendiri dan... Congratulations on your first mission. Citing a policy of ban on imported food from the EU and several other countries. Early election after dissolving the current. Di sisi lain, lebih tepatnya di area musuh, kita akan melihat dua sniper pihak Raven tengah merangkak perlahan di bawah terik sinar matahari, di mana tanpa sadar mereka berdua sedang diawasi oleh sniper musuh yang katanya terkenal sangat mematikan bernama Sam. Kita panggil saja Samsul. Ini bebenguknya yang rupanya sudah berjam-jam mengawasi dengan sabar mereka berdua dan sudah siap untuk menembak. Namun sebelum itu, Samsul merekam aksinya menggunakan alat perekam untuk sebagai kebanggaan atas kemampuannya yang hebat tersebut. Jasad satu sniper ini pun berhasil dievakuasi ke pangkalan dan cukup membuat si kapten dan semua orang terkejut karena sniper ini terkenal paling jago dan paling hebat di pasukan mereka, sehingga kematiannya cukup menjadi sebuah pertanyaan tentang siapa sniper musuh yang sudah telah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan misi ini, maka dikirimlah Raven, si kapten dan beberapa tim untuk memasuki wilayah tersebut, di mana mereka mulai berangkat pada pagi hari buta untuk bersiap kalau ada beberapa tentara musuh yang berkeliaran di area tersebut. Plus. Dan benar saja, beberapa saat setelah Raven dan tim memasang jebakan, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata adalah murid si Raven yang pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan, yang karena ini adalah tugas, Raven dan tim pun terpaksa harus membantai mereka semua tanpa rasa kasihan sedikit pun. Who's Ivan? My former student from Horlivka. Setelah berhasil membantai pasukan pertama, Raven dan kapten pun berhasil masuk ke pos pertama, yang di situ mereka perlahan merangkak untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga. Yang setelah disidik-sidik, kedua tentara tersebut ternyata adalah pelaku yang telah memperkosa dan membunuh Natasha, istrinya, yang mana saat si kapten menyuruh Raven untuk bersabar dan jangan dulu menembak, hasrat-hasrat dendam dalam diri Raven pun seketika menyeruak yang membuat jarinya tidak tahan untuk menarik pelatuk. Shut down. Dan ya, Raven berhasil membunuh satu dari dua pelaku tersebut. Tetapi masalahnya sekarang adalah posisi dia dan si kapten berhasil ketahuan, sehingga satu pelaku yang tersisa pun langsung memberitahukan posisi tersebut, sehingga si sniper Samsul berhasil membunuh si kapten dengan cukup mudah. Sniper at 10 o'clock.
Kematian si kapten jelas membuat Raven semakin terpukul setelah kehilangan sang istri tercinta. Kini orang terdekatnya pun harus meninggalkan dia, di mana Raven nekat melakukan misi sendirian untuk menumbangkan 2 sniper musuh di wilayah mereka, yang posisi tersebut cukup menyulitkan karena kedua sniper musuh sudah standby di posisinya masing-masing. Yang satu berada di dalam gedung kosong, yang satu lagi berkamuflase menjadi tumpukan sampah. Dan entah bagaimana caranya, Raven terlihat sudah berada di antara alang-alang sejak berjam-jam lebih dulu dari mereka berdua, sehingga ketika si sniper sampah bergerak mundur karena hayang gagaro pengpelangan, Raven pun langsung menembaknya saat itu juga. Dan beberapa waktu berlalu, Raven pun dipanggil ke pangkalan pusat yang di situ sedang terjadi masalah serius ketika si sniper Samsul mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper mereka dan 3 penembak senjata mesin termasuk si kapten, yang mana tujuan daripada dipublikasikannya rekaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara ini dalam rangka menekan mental semua tentara yang ada. He publishes his videos to demoralize us. Berlokasi di sebuah pabrik kimia, Raven dan tim akan melakukan misi untuk membinasakan si sniper Samsul. Namun karena lokasi tersebut penuh dengan bahan kimia mudah meledak dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, mereka semua harus bergerak sangat hati-hati dan jangan asal menembak. Sehingga rencananya adalah dengan membersihkan dulu musuh yang berkeliaran di bawah, barulah Raven sendirian akan bergerak untuk membunuh si sniper Samsul secara langsung. In position. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lokasi di mana 10 sniper ditempatkan pada jarak aman untuk siap melindungi pergerakan Raven. Sementara Raven sendiri akan bergerak masuk sendirian dengan membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau. Yang salah satu dari penjaga tersebut adalah pelaku yang telah membunuh Natasha yang kemarin tak sempat dibunuh. Sehingga kesempatan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam atas kematian istri tercintanya. Setelah Raven memberikan aba-aba, ke-10 sniper pun langsung membantai para tentara musuh yang ada di bawah, disusul dengan tembakan beruntun yang ditembakkan oleh satu pengalih perhatian supaya si sniper Samsul tidak mendengar dan tidak menyadari jika pasukannya sudah tewas dan tak ada lagi yang akan melindungi posisinya dari bawah. Perlahan, Raven pun mulai memasuki gedung pabrik kimia tersebut di mana Samsul menyuruh satu rekan snipernya bernama Alex, ini bebangusnya, untuk menghubungi para pasukan pelindung di bawah, yang ketika mereka tidak membalas panggilan, Alex pun bangun dari posisinya untuk memeriksa ke bagian bawah. Saat itulah Raven diam-diam mendekati posisi paranting gadapang si Alex dengan senapan yang masih ada di tempatnya, di mana Raven meletakkan sebuah granat tepat di titik tersebut untuk membunuh si sniper Alex saat dia kembali nanti. Sementara itu, Samsul yang mulai khawatir dengan pasukannya pun memutuskan untuk bangun juga dari posisinya, di mana dia pergi ke atap gedung dan menemukan satu snipernya sudah tewas, sehingga dia mulai menyadari akan keberadaan pasukan yang sedang mengawasinya saat ini. I've got a 200. What happened? Sniper. Ketika Samsul kembali ke posisinya, saat itulah dia melihat patung buatan Natasha terletak di depannya, yang ketika dia sedang heran, tiba-tiba setelah Samsul dan pasukannya tewas, Raven langsung mengambil alih senapan milik Samsul untuk bersiap menyambut kedatangan pasukan bantuan, di mana saat Raven sudah menembak kapten mereka, ke-10 sniper yang berada di posisinya pun langsung memborbardir pasukan ini dan berhasil membantai mereka semua dengan cepat. Setelah misi ini berhasil, Raven pun berjalan kembali ke arah rumahnya yang kini sudah lumutan dan tak terurus. Di situ masih terdapat batu cinta damai yang sempat dibuat oleh Natasha, yang karena sekarang dendamnya sudah terbalaskan, Raven pun berziarah ke makam Natasha sekaligus untuk meminta izin untuk melanjutkan perjuangannya.
Dan disinilah Raven sekarang, sebuah lokasi yang dingin di bawah hujan salju, di mana Raven akan menjadi seorang sniper handal dan profesional yang siap menembak siapapun dan apapun yang terlihat, tidak terkecuali bajing, cangkurileng, manuk piit, hayam tatanga, dan segala jenis objek hidup yang lainnya. Dan inilah sniper The White Raven. Guide thy hand, O Lord. Tamat, ending yang cukup mengrevenkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perang adalah permainan yang bisa dimainkan dengan senyum di wajah, tetapi tidak akan ada tawa di hati. Perang tidak pernah menjadi solusi abadi untuk masalah apapun. Ingat wahai para pemimpin, tentara sejati bertarung bukan karena dia membenci apa yang ada di depannya, tetapi karena dia mencintai apa yang ada di belakangnya. Saya John mewakili rakyat jelata mengucapkan terima kasih atas perjuangan para TNI dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Upil Naga, Angling Dharma. Cuau, cuau, cuau.